Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anggita. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian dari risiko pasar, dan yang kedua yaitu tujuan dari manajemen risiko pasar. Yang pertama, pengertian dari risiko pasar. Risiko pasar adalah suatu kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan dan disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar kendali dari perusahaan tersebut. Risiko pasar biasanya juga disebut sebagai risiko menyeluruh, karena sifat dari risiko pasar ini yaitu bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Yang kedua, tujuan manajemen dari risiko pasar. Tujuan manajemen dari risiko pasar ini ada 4. Yang pertama yaitu melindungi perusahaan. Bahwa konsep dari manajemen risiko pasar ini melindungi sebuah bisnis agar bisa bertahan dari berbagai masalah dan rintangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu membantu pembuatan kerangka kerja. Adapun tujuan dari manajemen risiko pasar ini menjadi asumsi bagi pemilik usaha atau manajemen untuk sistem kerja yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja bisnis. Bahwa manajemen risiko pasar ini secara otomatis akan mendorong pelaku usaha atau manajemen yang telah diberikan kewenangan untuk bertindak proaktif untuk mengurangi potensi terjadinya risiko. Yang keempat atau yang terakhir yaitu sebagai pengingat bahwa manajemen risiko pasar ini juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Kurniasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber resiko pasar. Sumber resiko pasar ada 3, yaitu yang pertama, strategi dan kebijakan bisnis perusahaan. Yang kedua, yaitu kerugian potensial risiko bunga dalam banking book. Yang ketiga, yaitu volume dan komposisi portofolio. Untuk sumber resiko pasar yang pertama, yaitu strategi dan kebijakan bisnis perusahaan. Strategi dan kebijakan bisnis perusahaan ada 2, yaitu strategi trading book dan banking book. Trading book merupakan seluruh posisi akun perdagangan pada instrumen keuangan dalam neraca atau rekening administratif. Beberapa faktor yang mempengaruhi strategi trading book yaitu yang pertama, karakteristik trading perusahaan, yang kedua yaitu posisi pasar perusahaan dalam industri, yang ketiga yaitu kompleksitas produk, yang keempat yaitu karakteristik nasabah. Untuk strategi bisnis yang kedua yaitu strategi bisnis terkait suku bunga pada banking book. Beberapa indikator yang digunakan yaitu karakteristik aktivitas bisnis yang berdampak pada risiko bunga pada banking book dan nasabah utama, posisi pasar dalam industri, dan karakteristik nasabah. Untuk sumber risiko pasar yang kedua yaitu kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book. Ada 2 parameter yang digunakan yaitu yang pertama yaitu exposure interest rate in banking book berdasarkan GAAP report. Yang kedua yaitu unrealized loss surat berharga dibandingkan dengan modal. Untuk sumber risiko pasar yang ketiga yaitu volume dan komposisi portofolio. Parameter yang digunakan yaitu ada 8. Yang pertama, rasio aset trading dan derivatif dan fair value option dengan total aset. Yang kedua yaitu rasio sama dengan kewajiban trading, derivatif, dan fair value option dengan total kewajiban. Yang ketiga, rasio sama dengan total struktur produk dengan total aset. Yang keempat yaitu rasio sama dengan potensi keuntungan atau kerugian dari aset trading, derivatif, dan fair value option dengan pendapatan operasional. Yang kelima yaitu rasio sama dengan total derivatif dengan total aset. Yang keenam, rasio sama dengan posisi devisa neto dengan total modal. Yang ketujuh, rasio sama dengan ekuitas kategori available for sale dengan total modal. Yang kedelapan, rasio sama dengan aset keuangan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun dengan kewajiban keuangan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Misanina Zahwa, NIM 12405183065. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai manajemen penerapan risiko pasar. Nah, manajemen penerapan risiko pasar ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua yaitu kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga yaitu proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Yang poin keempat, sistem pengendalian intern. Nah, di dalam setiap cakupan tersebut terdapat poin-poin di dalamnya. Nah, di dalam makalah ini telah dijelaskan bahwa yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, terdapat kewenangan dan tanggung jawab mengenai kebijakan dan prosedur risiko yang mencakup aktivitas harian, jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, terkait dengan kemudian kualitas SDM yang terkait risiko pasar harus memahami filosofi pengambilan risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pasar. Terkait dengan pengelolaan risiko pasar tersebut, perusahaan dapat memiliki komite manajemen aset dan kewajiban. Yang kedua yaitu kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Nah, di dalam makalah ini kebijakan dan prosedur harus memuat mengenai kriteria instrumen keuangan, lalu tujuan memiliki posisi trading book dan backing book. Kemudian yang ketiga, kebijakan pengelolaan portofolio trading book atau backing book tersebut, dan penetapan metodologi valuasi terhadap instrumen keuangan. Nah, sedangkan untuk penetapan limit ditetapkan secara berjenjang atas setiap level organisasi perusahaan. Misalnya, limit secara keseluruhan, limit portofolio, dan limit leader. Tiga yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Dan di dalam sistem informasi manajemen risiko ini harus memfasilitasi stress testing guna untuk mengidentifikasi risiko secara cepat sehingga dapat segera dilakukan tindakan perbaikan. Dan yang keempat yaitu sistem pengendalian intern. Nah, di dalam sistem pengendalian intern ini harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten. Kemudian perusahaan harus memiliki fungsi atau unit yang melakukan valuasi trading dan fungsi atau unit yang melakukan validasi terhadap model pengukuran risiko pasar. Nah, kemudian fungsi atau unit yang melakukan valuasi harus independen terhadap pengambilan risiko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Khorinimah. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk risiko pasar dan kategori risiko pasar. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk risiko pasar. Menurut Irham Fahmi, risiko pasar dibagi menjadi dua, yaitu general market risk atau risiko pasar secara umum dan specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. General market risk yaitu risiko pasar secara umum yang dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberikan pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya yaitu pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan take money polisi atau kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate. Kemudian yang kedua yaitu specific market risk atau risiko secara spesifik, merupakan suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada suatu sektor atau sebagian bisnis tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya yaitu yang pertama, pengumuman yang dikeluarkan oleh suatu lembaga penilai di mana lembaga penilai tersebut memiliki reputasi yang baik dan diakui oleh publik. Yang kedua, yaitu salah satu perusahaan di mana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa dan diekspos oleh berbagai media. Kemudian yang ketiga yaitu produk yang dijual oleh perusahaan dianggap mengandung bahan yang bersifat haram. Contohnya produk yang mengandung lemak babi. Selanjutnya yaitu kategori risiko pasar. Secara umum jenis risiko pasar dapat dibagi menjadi 4
kategori risiko pasar atau disebut juga dengan risiko pasar umum atau general market risk, yaitu yang pertama, risiko suku bunga. Risiko suku bunga yaitu potensi kerugian pada posisi neraca bank yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi sehingga harga pasar dari posisi bank menjadi turun nilainya. Kemudian yang kedua yaitu risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar yaitu potensi kerugian pada posisi valuta asing milik bank yang nilai dalam valuta domestik menurun akibat terjadi fluktuasi nilai tukar. Kemudian yang ketiga yaitu risiko harga ekuitas atau saham, yaitu potensi kerugian pada nilai pasar posisi bank dalam bentuk saham akibat fluktuasi harga saham di pasar. Risiko ekuitas dapat terjadi karena adanya perubahan harga saham atas portofolio saham yang dimiliki oleh bank. Kemudian yang keempat yaitu risiko harga komoditas. Risiko harga komoditas yaitu potensi kerugian pada posisi komoditas yang dimiliki bank akibat fluktuasi harga komoditas. Itulah bentuk-bentuk dan kategori risiko pasar yang telah saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.